Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ahmadiyah Zulfiani dengan NIM 1204200026. Nah, di sini saya dari kelas IS 0303. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu sistem informasi dan sejarah rumpun ilmu informatika. Terus hal apa aja sih yang dipelajari di sistem informasi dan prospek kerja ke depannya di prodi sistem informasi itu seperti apa sih? Nah, untuk pengetahuan lebih lanjutnya, simak video ini ya. Nah, kita sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa dari prodi sistem informasi, kita wajib tahu nih definisi dari sistem informasi, terus sejarah rumpun ilmu informatika, hal-hal yang dipelajari pada sistem informasi, keunggulan dari prodi sistem informasi, dan prospek kerja ke depannya. Biar kita tuh nggak salah memilih prodi gitu kan. Terus buat calon mahasiswa nih, biar kita lebih mantap memilih prodi sistem informasi itu sendiri. Nah, di sini ada definisi dari prodi sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Seperti itu. Kita kembali ke slide. Nah, di sini ada sejarah rumpun ilmu informatika nih. Sejarah rumpun ilmu informatika ini wajib banget nih kita tahu. Di sini sejarah rumpun ilmu informatika ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang sebelum tahun 1990, ada yang setelah tahun 1990. Di sini saya akan menjelaskan yang sebelum tahun 1990. Ilmu yang berfokus pada perangkat keras atau hardware, yaitu jurusan teknik elektro dan teknik komputer. Terus ilmu yang berfokus pada perangkat lunak atau software, yaitu jurusan teknik informatika. Lalu ilmu yang berfokus pada bisnis, yaitu jurusan sistem informasi tentunya. Nah, di tahun 1990, ilmu yang berfokus pada perangkat keras atau hardware, yaitu teknik elektro. Ilmu yang berfokus pada perangkat lunak atau software, yaitu ada teknik komputer, ada teknik informatika, dan ada rekayasa perangkat lunak. Terus ilmu yang berfokus pada organisasi dan bisnis, ada teknik informatika dan sistem informasi nih. Jadi kelihatan banget ya ini bedanya. Yang sebelum tahun 1990, perangkat keras ini ada teknik elektro dan teknik komputer. Setelah tahun 1990, hanya teknik elektro saja nih rumpun ilmu yang mempelajari tentang perangkat keras. Lalu pada ilmu perangkat lunak nih atau software, di tahun sebelum 1990 hanya teknik informatika. Nah, setelah tahun 1990 ada teknik komputer, teknik informatika, dan rekayasa perangkat lunak nih. Jadi kelihatan banget ya bedanya. Terus ilmu yang berfokus pada organisasi atau bisnis. Kan kalau di tahun sebelum tahun 1990 nih, ilmu yang berfokus pada bisnis cuman sistem informasi nih. Di tahun setelah 1990, ilmu yang berfokus pada organisasi dan bisnis itu ada teknologi, informatika, dan sistem informasi seperti itu. Lalu hal apa aja sih yang dipelajari pada prodi sistem informasi ini? Hal-hal yang dipelajari pada prodi sistem informasi ini banyak banget ya. Jadi kita sebagai mahasiswa dan calon mahasiswa harus tahu nih. Program studi sistem informasi ini mengajarkan landasan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Terkait hal tersebut, kurikulum prodi sistem informasi ini bersifat khas karena dibangun atas 3 bidang, komputer, manajemen, dan bisnis. Khas banget kan? Jadi
kita yang suka komputer tapi suka manajemen, nggak salah prodi nih kalau kita memilih sistem informasi, karena di sistem informasi ini nggak hanya belajar tentang komputer aja gitu loh, tapi kita belajar manajemen dan bisnis. Lalu keunggulan dari prodi sistem informasi ini, biasalah ya, setiap prodi itu ada keunggulan dan ada kekurangannya. Nah, di sini kita membahas keunggulannya saja ya dari prodi sistem informasi ini. Jadi keunggulan dari prodi sistem informasi ini adalah 1. Jurusan sistem informasi merupakan gabungan dari ilmu komputer dan bisnis manajemen. Nah, seperti yang tadi ya. Jadi bener banget nih kalau kita suka komputer, tapi kita juga suka bisnis. Kita tuh pas banget kalau memilih sistem informasi, karena di sistem informasi ini nggak hanya belajar komputer tapi belajar bisnis juga. Jika Anda suka kedua bidang ini, maka jurusan sistem informasi adalah jurusan yang paling tepat. Titel yang didapatkan nih, titel kita setelah lulus S1 dari prodi sistem informasi ini adalah Eskom. Lalu yang ketiga, programming tetap menjadi inti materi kuliah, tapi tidak sebanyak jurusan teknik informatika. Tetap sih kita programming, tapi ya nggak sebanyak teknik informatika, seperti itu. Terus di jurusan sistem informasi ini tetap ada mata kuliah matematika, tapi tidak sebanyak jurusan komputer yang lain, seperti ilmu komputer dan teknik informatika. Seperti kita tahu, teknik informatika dan ilmu komputer ini banyak ngitungnya ya, banyak matematikanya, jadi kita parno nih. Tapi kalau di sistem informasi nggak perlu parno dengan matematika, karena nggak sebanyak di ilmu komputer dan teknik informatika, seperti itu. Buat kalian nih yang masih ragu-ragu dengan prodi sistem informasi, kalian harus tahu dulu nih keunggulannya. Keunggulannya banyak sekali nih, karena kita tuh bukan hanya belajar programming, nggak melulu belajar matematika juga. Kita tuh lebih belajar ke aplikatifnya gitu ya. Nah, prospek kerjanya. Prospek kerja dari lulusan sistem informasi ini memiliki peluang karir yang sangat besar. Jenis jenjang karir yang ditawarkan sangat bervariasi dan menjanjikan. Karena kan kita hidup di zaman milenial nih. Nah, pasti IT tuh banyak banget kan digunainnya. Jadi di ilmu sistem informasi ini banyak banget nih job-jobnya. Jadi ilmu dan keterampilan yang kamu dapatkan di bangku kuliah sudah selayaknya kamu banggakan, karena menjadi modal yang sangat berharga di pasar tenaga kerja. Terbukti, lulusan sistem informasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembangkan sistem yang menjembatani programmer dengan user. Seperti yang kita tahu di slide sebelumnya, sistem informasi ini sekali lagi ya, nggak hanya belajar tentang programming, tapi kita tuh juga belajar tentang manajemen bisnis gitu. Nah, ngomongin prospek kerja nih. Jadi di prodi sistem informasi ini, prospek kerja kita itu sangat-sangat menjanjikan sekali ya. Di sini kita bisa menjadi insinyur aplikasi atau application engineer, lalu bisa menjadi konsultan IT, bisa jadi data scientist, bisa jadi programmer, bisa jadi dosen, bisa menjadi staf ahli informasi medis atau rekam medis, bisa menjadi digital marketing, bisa menjadi research and development, lalu bisa menjadi technopreneur. Komplit banget kan prospek kerja dari sistem informasi ini. Jadi di prodi sistem informasi ini sangat aplikatif ya. Jadi kalian yang masih ragu-ragu buat memilih sistem informasi, jangan ragu lagi ya. Oh ya, pastikan pilihan kalian prodi sistem informasinya di Univ IT Telkom Surabaya ya. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih alasan saya memilih prodi sistem informasi dari Univ IT Telkom Surabaya. Nah, alasan saya memilih IT Telkom Surabaya yaitu univnya sangat mudah ya. Tapi di sini sistem informasinya sudah mendapatkan akreditasi baik dari BANPT.
terhitung mulai tanggal 15 September 2020 nih. Nah, buat kalian jangan ragu-ragu lagi nih buat daftar di IT Telkom Surabaya, karena di IT Telkom Surabaya IT-nya tuh keren banget deh pokoknya. Jangan lupa daftar ya. Nah, itu tadi video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.